warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh di hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan melaksanakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh di hari ini, alhamdulillah juga kita masih dalam keadaan istiqomah di atas Islam, di atas iman, dan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang sering saya sampaikan, sering saya ingatkan, sekaligus mengingatkan diri saya sendiri sebagai sesama hamba Allah yang terkadang iman kita ini naik, terkadang iman kita ini turun. Terkadang dihinggapi kemalasan dalam diri kita. Maka selalu kita mengingatkan tentang hal itu untuk senantiasa kita bersabar di atas Islam, di atas iman, dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang pertama, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup di dunia ini adalah untuk itu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka jika kita masih hidup tapi sudah tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita ini tidak sesuai dengan tujuannya, dan kita tersesat dari jalan yang benar, dan kita menyimpang dari hidup yang bermakna. Dan yang kedua, mari kita terus berusaha untuk tetap di atas Islam, iman, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya satu saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti itu, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang namanya mati dalam pandangan Allah tentu waktunya sudah diketahui dan ditentukan. Tetapi dalam pandangan kita, karena kita tidak tahu kapannya,
maka kematian itu menurut kita adalah sewaktu-waktu datangnya. Karena sewaktu-waktu datangnya, maka mari kita berusaha setiap waktu tetap berada di atas Islam, iman, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita takutkan bukan kematiannya, karena semua kita pasti mati. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi Rasul mati, wafat, meninggal dunia. Tapi yang kita khawatir adalah kalau kita mati, sementara apa? Sebelum mati hati kita sudah mati, ya. Atau setidaknya ketika kita mati, hati kita dalam keadaan sedang sakit, bahkan mungkin sakit yang parah. Kita sedang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang lalai, kita sedang jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang jauh dari agamanya. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karenanya sekali lagi kita saling mengingatkan tentang hal itu. Mari kita berjuang dengan sabar untuk menetapi Islam, iman, dan senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongannya dan juga taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa melakukan hal yang tadi kita sampaikan itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian kita pada kesempatan subuh di hari ini, kita akan membahas tentang satu hal atau satu fenomena yang biasa terjadi pada kita, terutama ketika malam hari, yaitu pada saat kita tidur, yaitu mimpi. Maka sekalipun kita sedang membahas tentang mimpi, ya panjenengan jangan tidur ketika sekarang hadir di majelis ilmu ini. Kita perlu untuk membahas tentang mimpi ini. Karena apa? Pertama, mimpi ini bagian dari ayat-ayat Allah yang biasa terjadi dalam tidur. Seperti yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan termasuk di antara tanda-tanda kebesarannya, termasuk dari ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua, ada ayat syariah, ada ayat kauniyah. Ayat syariah, ayat-ayat Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Ayat kauniyah, segala hal, segala fenomena, segala yang tampak di muka bumi ini yang menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara ayat Allah adalah tidurnya kalian di waktu malam dan siang. Kok bisa ya manusia itu ya? Tidur itu Allah yang menidurkan. Dan sekaligus tidur itu merupakan nikmat dari Allah. Ya. Tidur itu kata para ahli kesehatan merupakan istirahat total, istirahat yang paling sempurna. Dapat kita rasakan, barangkali mungkin kita pernah, atau mungkin sekarang ada yang mengalami susah tidur. Waduh, betul-betul susah. Ya, kita merasa lelah, capek, pikiran juga berat, ya, urat saraf kita tegang. Dan lama-lama bisa jatuh kepada apa yang disebut dengan depresi.
Maka tidur ini ayat Allah, nikmat dari Allah. Yang mana ketika tidur disebutkan dalam hadis Nabi, rohnya hamba ini digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi penjelasan detailnya kita tidak tahu. Secara garis besarnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah membangunkan kembali orang yang tidur, Allah kembalikan roh itu kepadanya. Dan juga usaha kalian dalam mencari anugerah dari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah bagi kaum yang mau mendengar. Nah, di dalam tidur itu biasanya terjadi mimpi. Mimpi ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ya aneh, ajaib. Bagaimana kita tidur, kemudian dalam mimpi ini kita berada di tempat yang lain, kita berada di suasana yang lain. Ya, pergi kemana, ketemu dengan siapa, pergi ke tempat yang sangat jauh dalam perjalanan yang cukup lama dalam mimpi itu, padahal hanya hitungan jam saja sebenarnya. Tapi kita merasa lama. Demikian kita ketemu dengan si fulan, si fulana. Dan mungkin terkadang kita ketemu dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Tetapi seperti betulan kita ketemu ketika sama-sama mungkin hidup gitu. Ya. Nah, ini suatu keajaiban yang Allah tetapkan, Allah ciptakan dari bagian kehidupan kita. Ada mimpi dalam tidur kita. Ya. Maka sekali lagi itu merupakan bagian dari ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, mimpi ini berkaitan dengan hal ruhiyah, haliyah ruhiyah, keadaan ruh, di mana mimpi ini tidak dapat secara luas dan mendalam kita bisa menerangkannya. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan masalah ruh, dan masalah ruh ini kita sedikit ilmunya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita tentang masalah ruh ini sedikit sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa masalah ruh ini merupakan misteri bagi kita. Ya. Keberadaan ruh di dalam jasad kita saja kita tidak bisa memastikan berada di bagian mana. Gitu. Apakah ruh itu bercampur menyatu secara keseluruhan pada tubuh kita? Juga kita tidak tahu. Ya. Tapi yang namanya seseorang sedang tidur itu ruhnya digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut tidur itu mati kecil, ya. Dan ketika seseorang mengalami kematian yang disebut dengan mati besar, maka ruh itu berpisah dari jasad, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malakul maut. Tetapi kita mengetahui hanya sedikit saja tentang masalah ruh. Karena memang permasalahan ruh itu adalah termasuk dari urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu secara luas, secara detail, secara mendalam tentang perihal ruh itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di Al-Quran surah Al-Isra ayat 85. Dan ayat ini diturunkan berkaitan ada sebagian orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Nabi tentang ruh. Maka Nabi tidak bisa langsung menjawab karena tidak tahu. Ya. Kemudian Nabi SAW menunggu-nunggu turunnya Al-Quran, turunnya ayat Al-Quran tentang masalah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat tersebut
surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kalian diberi ilmunya kecuali sedikit saja. Jadi Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa menerangkan secara luas, secara detail mengenai masalah ruh itu. Nah, kita tidur dan kemudian kita bermimpi, ini berkaitan dengan hal ruhiyah, keadaan ruh. Yang jelas kita mengalaminya, yang jelas kita merasakannya. Ketika kita tidur, kita bermimpi. Kita pergi kemana-kemana, ketemu dengan siapa-siapa, itu ruh kita. Kenapa? Karena jasad kita jelas terbujur di atas tempat pembaringan kita dan tidak pergi kemana-mana. Dalam suasana, ya mungkin di kamar kita, di rumah kita, atau di ruangan yang di dalamnya kita tidur di situ. Jadi itu jelas permasalahannya, permasalahan ruh. Dan ini sebagai bagian yang Allah tunjukkan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang tadi malam di antara kita ada yang bermimpi, mungkin ada ya, nggak usah diceritakan. Nanti saya nggak jadi ceramah karena sampai cerita. Ya. Nah, tapi diingat-ingat sajalah kalau memang tadi malam mimpi, iya ya, gitu ya. Ini hal yang sifatnya misterius tapi nyata, artinya kita mengalaminya. Tapi sekaligus ya ini tadi merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidur apalagi mimpi ini gambaran kecil tentang kematian dan alam kubur. Semua kita pasti mati. Semua kita pasti masuk alam kubur. Setiap manusia yang mati pasti masuk alam kubur. Sekalipun mungkin ada yang ditakdirkan jasadnya tidak dikuburkan, tapi semuanya pasti masuk alam kubur. Kalau kuburan itu kan tempat di dunia, ya, lubang yang digali untuk dibenamkan ke dalamnya jasad manusia. Tapi kalau alam kubur itu lain lagi. Itu alam yang gaib, hanya Allah yang tahu keberadaannya di mana dan seterusnya. Tetapi semua manusia ini diantaranya ya, yang setelah matinya pasti memasuki alam kubur. Maka tidur ini gambaran kecil tentang kematian. Ya. Karena orang tidur itu ada kemiripan dengan orang yang mati. Tidak banyak melakukan gerakan, terbujur, terbaring. Ya, tidak ingat apa-apa di sekitarnya, tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Karena memang tadi ya, rohnya itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Apalagi ketika tidur itu dia bermimpi. Maka sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, seseorang yang mati dan memasuki alam kubur seperti orang yang tidur kemudian mimpi. Tentang perjalanan ruh mulai dicabutnya sampai roh ini mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur, disebutkan dalam hadis yang cukup panjang yang dituturkan oleh sahabat ya, Al-Bara' bin Azib ya, radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, bahwa ketika ruh telah dicabut melalui malakul maut,
dan seterusnya. Kemudian Allah mengembalikan kepada jasadnya yang baru di alam kuburnya. Kemudian datanglah malaikat Munkar Nakir menanyainya dengan 3 perkara: siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan yang bisa menjawab adalah orang-orang yang beriman, ahli tauhid, akan bisa menjawab pertanyaan itu. Kemudian dia mendapatkan nikmat kubur, dibentangkan, diluaskan di alam kuburnya. Kemudian dibuka pintu sorga, dibentangkan permadaninya. Lalu berhembuslah aroma sorga yang wangi, dan ditunjukkan tempat tinggalnya nanti di sorga. Maka dia merasa gembira, merasa senang, padahal belum masuk sorga. Baru digambarkan, baru ditampakkan pemandangan sorga di alam kuburnya. Sebaliknya, roh yang jahat, roh yang jelek, roh yang kafir, yang musyrik, yang tidak ada iman, banyak melakukan dosa, maka ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir tidak bisa menjawab. Kemudian dia dipukul dengan palu besar dari besi, dan dia menjerit kesakitan, ya. Dan kemudian dibukakanlah untuknya pintu-pintu neraka, dihamparkanlah hamparan dari neraka, berhembuslah udara panasnya dan juga aroma yang busuk dari neraka, dan ditunjukkan kepadanya nanti akan bertempat tinggal di neraka. Maka dengan hal itu dia sangat menderita dan sengsara, padahal dia belum masuk ke dalam neraka. Nah, maka keadaan seperti itu tergambarkan sedikit dalam tidur, dengan tidur dan bermimpi. Kan orang yang tidur kemudian dia bermimpi yang indah, ya, dia merasa senang, dia merasa gembira. Bahkan ketika tidur itu di sampingnya belum tidur atau terbangun ngelihat mesem-mesem gitu ya, kayak orang ya tersenyum, bergembira gitu ya. Ya ibu-ibu ya, mungkin pas tidur jenengan belum tidur, atau mungkin tiba-tiba terbangun lihat suaminya kok pas tidur kok mesam-mesem ya. Kira-kira ya apa sampean? Nah, wah langsung muncul ininya ya, persangkaannya ya, yang bukan-bukan. Wah ini mimpi opo, yang konang mimpi anu gitu ya. Akhirnya dijiwit biar tangi gitu. Nah, ya. Suaminya bangun. Loh, kenapa Pak? Bangunkan saya. Saya tadi mimpi yang indah, yang menggembirakan, kok sampean malah bangunkan saya gitu. Jadi walaupun sekedar mimpi dia bergembira, dia senang gitu. Nah sebaliknya kalau orang tidur kemudian dia bermimpi, mimpinya buruk, mimpi yang menakutkan, nah, mungkin bisa berok-berok gitu ya, teriak-teriak. Atau mungkin kelihatan kalau ada orang yang belum tidur atau tiba-tiba terbangun dan melihat dia, kelihatan dari wajahnya yang menunjukkan ketakutan, kecemasan. Ya, ketika itu kemudian dibangunkan langsung, aduh, alhamdulillah, ya, saya dibangunkan. Jadi senang malah ya. Karena apa? Karena dia sedang mimpi yang menakutkan. Nah, jadi itu sedikit gambaran tentang kematian, alam kubur dengan tidur dan bermimpi. Maka sekali lagi disebutlah tidur itu adalah miniatur kematian, miniatur alam kubur. Makanya kan doa sebelum tidur, doa setelah tidur itu kan dikaitkan dengan kematian bacaannya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau mau tidur kan gitu doanya. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati dan aku hidup. Amutu wa ahya. Demikian ketika bangun membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, maksudnya membangunkan kami. Setelah mematikan kami, maksudnya menidurkan kami.
dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Jadi ini pelajaran bagi kita, bahan renungan bagi kita sebelum kita mengalami mati besar. Kita sering diingatkan dengan mati kecil, yaitu tidur kita. Artinya supaya kita ini sering-sering mengingat kematian, supaya terdorong kita untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Dan tidak ada yang lain persiapan diri menghadapi kematian melainkan apa? Kita istiqomah di atas Islam, di atas iman. Kita memperbanyak amal-amal soleh. Dan ketika kita beramal yang baik, diusahakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amal yang baik kalau tidak ikhlas, tidak bisa dibawa mati amalnya, tertinggal di dunia. Karena tujuannya dunia, tertinggal di dunia, gak bisa dibawa mati, gak bisa dibawa ke akhirat. Jadi besar faedahnya, besar pengaruhnya kalau kita itu sering ingat mati. Makanya Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat", yakni maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat sang pemutus segala kelezatan hidup duniawi, yaitu apa? Al-maut, kematian. Nah sesungguhnya hampir tiap hari, di malam hari terutama, kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kematian, karena kita mengalami mati kecil, yaitu tidur. Ya. Seperti ya pas ini kan, kita di waktu subuh ini tentu tidak lama dari tidur kita tadi gitu kan. Tidak lama dari tidur kita yang tadi. Dan jangan dulu dilanjutkan tidurnya sekarang ya, nanti setelah selesai pengajian ya. Kemudian yang keempat, perlunya kita nanti menyikapi mimpi itu dengan benar sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Ada sebagian orang terpengaruh pola pikir dan pola hidupnya oleh mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Ya, terutama mimpi-mimpi yang buruk. Karena mungkin sedikitnya ilmu dan pemahaman dia dalam menyikapi mimpi, akhirnya mimpinya ini disikapi dengan sikap yang salah, ditafsir-tafsirkan sendiri, ditakwil-takwilkan sendiri, lalu dijadikan sebagai pedoman. Nah, dia mimpi, dalam mimpinya itu dia melihat bahwa dia sedang bekerja, dia sedang berusaha mencari nafkah, dan ternyata itu seperti yang sedang dia lakoni dalam kehidupan nyata, misalnya berdagang. Lalu dalam mimpinya itu dia melihat bahwa ada bencana, ada malapetaka ya ketika dia berdagang. Akhirnya begitu bangun dia simpulkan sendiri, wah kayaknya saya ini gak cocok berdagang ini. Padahal dia sudah sukses loh berdagang. Akhirnya disampaikan kepada istrinya, ya dia mimpi begini-begini, kayaknya ini saya gak cocok, kita ini gak cocok ini berdagang. Ayo kita alih profesi saja, wes kita bubar aja ini berdagang. Sebab nanti di belakang ini kok ada malapetaka ini. Ya, nah ini kan tergesa-gesa dia dalam menyimpulkan mimpi. Dia sedikit ilmunya, kepahamannya tentang masalah mimpi, akhirnya bisa fatal. Usahanya sudah jalan berkembang, gara-gara mimpi dihentikan. Terus alih profesi aja yang lain. Terus gak usah jualan, ayo kita profesi yang lain. Apa? Ya mungkin kita bertani saja gitu. Bertani saja gitu.
Ya kan? Nah, jangan-jangan setelah bertani pun juga dia mimpi yang buruk lagi masalah bertani. Akhirnya apa? Urung, nggak usah dilanjutkan usaha taninya, yang lain aja gitu. Usaha yang lain ini, kemudian mimpi buruk lagi, akhirnya, memang pasnya kita ini nganggur saja, ini gara-gara apa? Gara-gara mimpi gitu. Nah, atau yang lain-lainnya, yang kadang sebagian orang terpengaruh pola pikirnya dan pola hidupnya dikarenakan mimpi yang dilihatnya. Makanya kan tidak heran kita sering-sering mendengar, atau mungkin di antara kita, kalau di satu hari kita mendapatkan satu musibah, satu kejadian yang tidak menyenangkan, spontan lisan kita mengucapkan begini, mimpi apa saya semalam? Kan begitu mesti. Iya. Loh, kenapa kok dihubungkan dengan mimpi? Berarti memang pada kenyataannya tidak sedikit di antara kita sering menghubung-hubungkan antara nasib kehidupan kita dalam kehidupan nyata dengan mimpi yang kita dapatkan pada tidur kita. Nah, ini. Kemudian lagi ada sebagian golongan yang mengatasnamakan Islam, lebih tepatnya mereka dari kalangan orang-orang sufi, ahli tasawuf. Sebagian dari mereka itu menjadikan mimpi sebagai landasan dalam beragama, sekalipun itu berseberangan dengan sunnah Nabi SAW, berseberangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Katanya ada seorang guru sufi, dia bermimpi, dalam mimpinya dia ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal memang dalam hadis Nabi, kalau muncul dalam mimpi seseorang, asalkan betul-betul ciri-cirinya persis yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, maka setan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Tapi mungkin saja ada dalam mimpi itu tidak memenuhi kriteria Nabi SAW, terutama secara fisiknya, tapi kemudian mengaku dirinya sebagai Nabi, dan itu bisa saja. Lalu kemudian dia menyampaikan satu ajaran, mungkin masalah akidah, mungkin masalah ibadah. Dia menyampaikan satu ibadah tertentu, padahal ibadah itu sama sekali tidak ada dalam tuntunan Nabi SAW, baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi karena dia punya prinsip bahwa mimpi bisa menjadi landasan dalam beragama, maka dia yakini dan dia amalkan. Akhirnya dia jatuh dalam perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, jatuh dalam perkara bid'ah. Dan Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah dalam kesesatan. Nah, ini ada di kalangan kaum sufi. Dan mungkin kadang-kadang oleh sebagian kita semacam begini di-share di grup WA gitu. Ada seorang syekh bercerita dia mimpi begini dan kemudian dijadikan sebagai tuntunan. Pernah kan mendapatkan seperti itu? Nah, kalau kita tidak punya ilmunya mengenai masalah ini, tentunya akan mengamini, akan membenarkan dan meyakini. Nah, terjadilah penyimpangan di sini. Nah, ini Jadi ini setan pintar-pintarnya menyesatkan manusia dengan bahan mimpi. Kemudian yang berikutnya, ketika mimpi yang buruk itu ditafsirkan atau ditakwilkan secara serampangan, maka justru ini akan terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Maksudnya apa? Maksudnya nantilah insya Allah kita akan jelaskan. Ketika orang mimpi buruk kemudian tergesa-gesa ditafsirkan, ditakbir istilahnya, justru bisa jadi nanti dia akan mengalami
hal yang seperti yang dia tafsirkan itu dalam mimpinya. Karena ini mirip dengan tatoyur. Mungkin kita sudah pernah membahas dalam bab tauhid tentang salah satu bentuk penyimpangan dalam tauhid yaitu tatoyur. Menganggap, meyakini bernasib sial karena melihat sesuatu. Ada burung tertentu lewat, wah nanti saya akan kena bala, ya, saya bernasib sial. Nah itu. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, kalau orang suka mentakwil dari tatoyurnya, ya bisa jadi dia akan mendapatkan, akan menimpa kepadanya dari takwil dari tatoyurnya itu. Dia akan mendapatkan apa yang dia yakini itu. Nah, itu. Karena itu sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait masalah mimpi, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menjelaskan bahwa mimpi itu ada 3 macam. Nah silahkan nanti kalau kita bermimpi kira-kira masuk yang mana, macam yang mana. Kata Nabi SAW, ar-ru'ya salasatun. Mimpi itu ada 3 macam. Faru'ya salihah busra minallah, wa ru'ya tahzinun minasyaitan, wa ru'ya mimma yuhadditsul mar'u nafsah. Mimpi itu ada 3 macam. Pertama, mimpi yang baik, mimpi yang menggembirakan, dan jelas biasanya mimpi ini. Dan di dalamnya itu mimpi ini tidak ada perkara yang sifatnya maksiat. Maka ini adalah kabar gembira dari Allah. Ya, mimpi kita rekreasi ya, ke tempat yang indah dan seperti nyata gitu ya. Yeah. Dan mimpinya itu tidak bertumpuk-tumpuk. Kadang-kadang mimpi ini belum selesai sudah ganti episode yang lain. Nah, ini kan kacau mimpi ini. Ini memang mimpinya kayak seperti dalam kenyataan gitu. Maka ini kabar gembira dari Allah, dan ini juga merupakan nikmat dari Allah. Ya, Allah memberikan hiburan kepadanya supaya dia bergembira, karena mungkin dia mengalami kesuntukan gitu, atau dia sendiri mungkin sedang bosan, ya, merasa bosan. Ya, sebenarnya dia pengen rekreasi, tapi apalah daya, isinya dompet sedang menipis gitu. Nah, alhamdulillah ternyata bisa ngelencer gratis, tidak capek, tidak usah juga membawa kartu vaksin, nggak usah di swab. Nah, karena dia ngelencernya di alam mimpi gitu loh. Bahkan ke tempat-tempat rekreasi yang sangat bagus, ke Turki misalnya, Istanbul, gitu kan. Masuk ke masjid Hagia Sophia, gitu kan. Padahal coba kalau tidak mimpi, rasanya nggak mungkin lah sekelas kita ini, gitu kan ya, bisa ngelencer ke sana. Biayanya mahal, mungkin juga terkait birokrasi yang sekarang agak ketat, ya. Berisiko, mungkin kejahatan, ya. Minimal kita merasa capek, pegel, gitu kan. Tapi ini kita bisa rekreasi, ngelencer di alam mimpi. Nah, ini juga satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin lebih dari itu mimpinya. Dia dalam mimpi itu apa? Dia bisa menunaikan ibadah haji secara runtut dari awal sampai akhir seperti kenyataan. Padahal dia tidur loh cuma berapa jam. Dia sampai ke Baitullah, dia mengunjungi Makkah, Madinah, gitu. Dengan dia dalam mimpi itu beribadah betul-betul syahdu dan khusyuk khidmat. Nikmat ini kan. Iya kan? Iya.
Dalam mimpinya itu dia sampai ke Raudhah, ya. Dalam mimpinya itu ketika dia tawaf sampai menempel ke dinding Ka'bah sehingga dia bisa mencium Hajar Aswad. Dia bisa merebahkan dadanya dan kedua tangannya di Al-Multazam dan sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Iya. Ini kan senang kita, begitu bangun itu wah, gembira kita. Gimana? Iya. Gitu. Gratis. Nah, ini namanya ru'ya sholihah, mimpi yang benar, yang baik, yang menyenangkan dan itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Maka ya inilah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang unik karena apa? Bukan di alam nyata, tapi kita merasa senang, merasa gembira, merasa terhibur, ya, dan pikiran kita menjadi fresh kembali, segar kembali, gitu. Ya. Yang kedua kata Nabi SAW, waru'ya tahzinun minasyaitan, mimpi yang sedih, yang menakutkan. Yang itu berasal dari setan sebenarnya. Nah ini. Jadi kalau yang pertama tadi mimpi yang baik, yang kedua ini mimpi buruk. Mimpi apa? Dikejar-kejar harimau. Iya. Mimpi dikejar-kejar makhluk yang menakutkan. Iya. Mimpi dikejar-kejar pencuri, padahal kan kenyataannya justru pencuri ya kita kejar biasanya. Ini malah kita yang dikejar pencuri gitu. Iya. Atau misalnya kita habis beli sepeda motor baru, ya, kita taruh di garasi, kemudian kita tidur, mimpi. Dalam mimpi itu kayak terulang kembali. Beli sepeda motor baru, taruh di garasi, ditinggal, begitu ke situ lagi. Lah kok hilang? Betul-betul kan? Pernah nggak mimpi kayak gitu? Waduh, wah, orang Jawa bilang getun gitu kan. Wah, merasa sesak dadanya itu loh. Sepeda motor baru dibeli, ya belum dipakai. Ya. Itu kok sudah raib hilang. Gitu kan. Kadang-kadang dalam mimpi itu juga ada pertanyaan, ini mudah-mudahan bukan kenyataan gitu, ya kan? Ini mudah-mudahan mimpi gitu dalam tidur, padahal memang iya mimpi gitu. Cuma kan kita nggak sadar waktu itu. Ternyata setelah itu kita bangun, datang, ini ternyata apa? Mimpi. Langsung dia pergi ke garasi, dia tengok sepeda motor barunya, begitu lihat, masih ada. Alhamdulillah, senangnya kan gitu ya. Nah, itu. Tapi mimpinya tadi betul-betul membuat kita ini sedih gitu. Nah, ada kalanya seperti itu. Nah, itu hakikatnya minasyaiton, dari setan. Dia masuk dalam tidur kita karena setan itu adalah golongan makhluk ruh, maka nemui kita ketika memang kita berada di alam yang sifatnya ruh tadi, yaitu dalam tidur. Tujuannya apa? Menakut-nakuti kita, membuat kita sedih. Nah, kemudian yang ketiga, ada mimpi yang itu disebut dalam hadis Nabi, ru'ya mimma yuhadditsul mar'u nafsah. Jadi ini boleh dikatakan bunganya tidur, kembangnya tidur. Ini biasanya mimpi disebabkan karena dia sedang memikirkan sesuatu, atau sebelum tidur dia memikirkan sesuatu, terbawa dalam tidurnya, jadi mimpi. Ya, dan ini mungkin kita pernah mengalaminya. Ya. Kita punya utang, besok itu sudah jatuh tempo, ditagih, kepikiran terus.
sampai tengah malam karena saking malamnya dan memang sudah ngantuk kita tidur. Ternyata dalam mimpi betul ada orang datang nagih kita, wah gitu loh. Ya semacam ini namanya mimpi hasil dari endapan pikiran kita. Makanya mohon maaf ya, mungkin saya pernah menyinggung masalah ini tentang masalah istikharah, salat istikharah dan doa istikharah ya. Banyak di antara kita meyakini petunjuknya itu lewat mimpi. Padahal menurut para ulama ya, justru petunjuk lewat mimpi ini adalah petunjuk yang lemah. Petunjuk yang kuat itu apa? Ketenangan hati, kemantapan jiwa. Kalau memang yang kita pilih ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan baik buat kita dunia akhirat kita. Ketenangan dalam hati, kemantapan jiwa, kecenderungan yang kuat, dan nanti berjalannya terus awet. Tapi kalau sesuatu itu memang itu tidak baik buat kita, cuma kita pilih, memang kita pilih, maka kita kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ini baik untuk agamaku, untuk dunia akhiratku, maka tetapkanlah. Tapi kalau ini buruk, jauhkanlah ia dari aku dan jauhkanlah aku dari dia. Maka nanti Allah punya cara bagaimana menjauhkan itu dari kita. Tidak langgeng sifatnya itu. Nah, ini manfaat dari doa istikharah dan sholat istikharah. Tapi kalau diyakini mimpi sebagai petunjuk, ini lemah. Biasanya orang habis sholat istikharah dan doa, terutama biasanya dia melakukannya di malam hari sebelum tidur. Pasti dia kebanyakan kita meyakini mudah-mudahan nanti dalam tidur saya ada petunjuk lewat mimpi. Ini justru lemah seperti itu. Karena bisa jadi ya di situ dia mendapatkan mimpi jenis yang ketiga. Dia memikirkan hal itu, dipikirkan sebelum tidurnya, akhirnya ketika tidur muncul dalam mimpinya. Mohon maaf ya, ini paling sering penggunaan sholat istikharah mesti milih jodoh, mesti begitu. Padahal kan penggunaannya luas. Iya. Dan juga apa? Milih jodohnya pun ketika pilihannya itu memang bukan satu orang, 2 atau 3 orang atau lebih gitu. Bingung milih yang mana. Ada beberapa kandidat, beberapa calon, cuma saya ini merasa bingung pilih yang mana gitu lah. Maka dia sholat istikharah. Nah ini lantas kemudian dia meyakini nanti petunjuknya lewat mimpi. Itu adalah petunjuk yang lemah. Mohon maaf ya, misalnya ada 2 kandidat nih ya, yang mau kita pilih ya, dan kita masih bingung mau memilih yang mana karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Katakan si fulanah A itu secara fisik bagus, rupawan wajahnya, tapi agamanya itu jelek. Ya, agamanya jelek. Yang kedua ini tidak begitu rupawan tapi agamanya baik. Tapi mungkin bagi sebagian laki-laki kan suka yang cantik gitu. Hanya dia bingung. Ya kan? Lantas dia sholat istikharah, doa istikharah. Nah, lalu dia tidur bermimpi. Lah yang muncul dalam mimpinya siapa kira-kira? Ya biasanya yaitu si fulanah A yang lebih cantik. Kenapa? Karena biasanya yang sering muncul dalam benaknya, dalam pikirannya yang lebih cantik itu. Loh ini. Itu petunjuk yang lemah. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidatid din taribat yada. Pilihlah yang paling baik agamanya, kamu tidak akan merugi. Nah, itu. Ya. Makanya mimpi ini bukanlah pertanda yang kuat untuk pengabulan dari doa dan sholat istikharah. Karena ada mimpi yang ketiga tadi, itu residu atau endapan dari pikirannya sebelum tidur, kemudian dalam tidurnya dia
dimimpikan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi mimpi-mimpi ini? Pertama, tentang mimpi yang baik, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya dia memuji Allah. Ya, ucapkan alhamdulillah, dia ya terhiburlah dengan mimpi yang baik itu, gitu ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya minallah falyahmadillah 'alaiha." Jika salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang dia sukai, yang itu berasal dari Allah, hendaklah dia memuji Allah atas mimpinya itu. Dan kemudian yang kedua apa? Bergembira. Hendaknya dia bergembira, merasa gembira, karena itu bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau mimpi yang baik, jangan menceritakan mimpi tersebut kecuali kepada orang yang dia sukai. Jangan kepada semua orang dia ceritakan mimpi baiknya. Karena apa? Khawatirnya diceritakan kepada orang yang ternyata benci kepada dia, hasad kepada dia, maka semakin bertambah kebencian dan hasadnya. Nah, ini juga kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Ketika Yusuf masih kecil, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada 12 bintang, matahari dan bulan sujud kepadanya. Ya. Setelah dia bangun, dia menemui ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Yusuf ini menceritakan mimpinya. Kata Nabi Yakub, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, terutama saudara-saudara yang lain ibu itu. Nah, karena apa? Akan semakin menimbulkan rasa hasad dari saudara-saudaranya yang memang kurang begitu senang dengan Yusuf, karena ada persaingan perhatian itu, gitu. Ya, nah artinya juga kita kalau mimpi yang baik, jangan kepada semua orang kita ceritakan. Ya, ceritakan saja kepada orang yang terpercaya, yang memang menyukai kita. Nah, kalau kita sudah punya istri, punya suami, ya ceritakan kepada istri atau suami kita, ya, mimpi yang baik itu. Kemudian yang ketiga, mimpi yang baik boleh ditafsirkan, tapi tafsir yang baik-baik saja, tafsir yang positif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukumur ru'yal hasanah falyufassirha wal yukhbir biha." Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang baik, silahkan menafsirkannya dan menceritakannya kepada orang yang menyukainya. Tapi tafsir-tafsirnya ya yang baik-baik saja dan yang dekat-dekat saja gitu. Jangan yang jauh-jauh. Ya, karena kita ini kan tidak diberi ilmu yang khusus masalah takbir mimpi ya. Walaupun ada sebagian hamba Allah yang diberi kemampuan seperti itu. Contohnya kalau dari kalangan para nabi itu Nabi Yusuf yang Allah berikan keistimewaan menakbir mimpi. Kalau dari kalangan sahabat adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dari kalangan tabi'in adalah Muhammad ibnu Sirin. Dia ahli menafsirkan mimpi. Ya ada tahu mungkin itu kelebihannya dia. Karena tingkat keilmuan, keimanan dan kesolehannya, ya, dia diberi ketajaman dalam menafsirkan mimpi. Ada kepekaan yang tinggi dalam memahami isyarat-isyarat dalam mimpi. Seperti Muhammad ibnu Sirin pernah didatangi temannya, lalu temannya ini menyampaikan kepada Ibnu Sirin bahwa dia tadi malam bermimpi dan dalam mimpinya itu dia melihat dirinya kencing darah. Kencing apa? Darah. Lalu
temannya ini bertanya kepada Ibnu Sirin, apa kira-kira penafsirannya? Kata Ibnu Sirin, kamu harus bertaubat kepada Allah dan kamu harus membayar kafarah karena kamu pernah, mohon maaf, menggauli istrimu sedangkan istrimu sedang dalam keadaan haid. Diingat-ingat, iya pernah saya seperti itu. Lah itu berarti kan pas ya, diberi kelebihan seperti itu ya. Tapi tidak selalu kalau kita mimpi seperti itu tafsirnya begitu juga ya. Nah itu ya, wallah alam, itu adalah memang satu hal yang istimewa pada diri seseorang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Adapun kita, ya mungkin kita nggak punya kemampuan seperti itu, maka kalau memang itu mimpi yang baik, tafsirkan dengan tafsir yang baik juga gitu ya. Misalnya kita bermimpi, dalam mimpi itu kita pakai baju serba putih, lalu kita pergi ke Makkah Madinah. Udah, tafsirnya apa? Insya Allah lah, mudah-mudahan Allah kabulkan kita itu nanti mau menunaikan ibadah haji atau umroh, gitu aja. Jangan ditafsirkan yang macam-macam. Makanya jangan serampangan menafsirkan mimpi. Kita mimpi seperti itu diceritakan kepada teman kita, lalu teman kita mengatakan, wah, kayaknya kamu tidak lama lagi akan dibungkus dengan kain kafan kamu. Kan pakai pakaian serba putih. Akhirnya yang bermimpi ini takut, cemas, wah, saya masih muda kok sudah mau mati gitu. Ya kalau disikapinya dengan baik sih masih mending, dia akhirnya persiapan menghadapi mati ya. Tapi kadang-kadang enggak, ketakutan yang salah gitu. Dikarenakan tafsirnya tadi yang ya terlalu jauh menafsirkannya, padahal kan tadi dalam mimpinya pakai baju serba putih ke Mekah ke Madinah. Ya yang lebih dekat tafsirnya apa? Ya mudah-mudahan dia memang nantinya mau melaksanakan ibadah haji dan umroh gitu. Ya. Ada yang mimpi, saya dalam mimpi itu ini disuguhi nasi tumpeng dengan ikan yang bermacam-macam lauk pauknya, enak-enak. Tapi setelah itu saya dipersilakan untuk memotong puncaknya apa? Tumpeng itu. Kira-kira tafsirnya apa? Nah, ditafsirkan, kayaknya tidak lama lagi akan terjadi gunung meletus lagi nih setelah Semeru. Nah, ini kan terlalu jauh lah. Tafsirkan saja, insya Allah lah kita akan dapat rizki dari Allah, kan gitu ya. Namanya kita diberi hidangan, kan gitu. Jadi kalau mau menafsirkan mimpi-mimpi yang baik silakan, tapi tafsir yang baik juga dan yang dekat sajalah, nggak usah terlalu berlebihan gitu. Nah ini tentang mimpi yang baik. Bagaimana mimpi yang buruk? Bagaimana kita menyikapi mimpi yang buruk? Kalau kita mengalami mimpi yang buruk, itu adalah dari setan. Tuntunan Nabi SAW yang pertama apa? Disunnahkan meludah ke samping kiri 3 kali. Kita terbangun misalnya ya, atau mungkin memang kita sudah mendekati subuh, bangun biasanya setelah mimpi yang buruk, maka apa? Kita disunahkan meludah ke samping kiri 3 kali. Meludahnya juga jangan berlebihan ya, sekedarnya saja. Apalagi di samping kiri kita ini mungkin ada istri kita, suami kita gitu ya. Ditoi sekalian luar itu. Sekedarnya saja, ada sedikit percikan ludah lah ke samping kiri sebanyak 3 kali. Ini tujuannya adalah mengusir setan. Karena apa? Mimpi buruk itu berasal dari setan. Macam-macam mimpi yang buruk menakutkan. Pernah ada seorang sahabat juga bermimpi buruk ya. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nggak usah dihiraukan, abaikan saja. Mimpinya bagaimana? Dia mengatakan, wahai Nabi, saya bermimpi tadi malam. Dalam mimpi itu kepala saya dipenggal, lalu menggelundung kepala saya. Iya. Dan kemudian apa? Saya melihat tubuh saya yang tidak ada kepalanya. Ini kan tidak masuk akal. Kepala kok bisa melihat? Iya, kalau masih menyatu dengan tubuh masih bisa melihat. Cuma kepala menggelundung kok masih bisa melihat tubuhnya. Nah, ini tidak masuk akal. Itu memang permainan setan untuk menakut-nakuti.
maka jangan dihiraukan, gak usah dipikiri. Ya, sunnahnya apa? Meludah ke samping kiri 3 kali dan ucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, disunnahkan merubah posisi tidur dari posisi semula. Bisa diartikan merubah posisi itu berpindah tempatnya. Ya, kalau ada kekhawatiran nanti memang mau tidur lagi di situ, khawatir nanti mimpi buruk lagi, maka bergeserlah ke tempat yang lain. Ya. Dan ini juga sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Kemudian yang ketiga, disunnahkan sholat 2 rakaat. Kalau ingin dia untuk mendapatkan pahala lagi, maka disunnahkan dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, jadi itu ada namanya sholat sunnah 2 rakaat disebabkan karena mimpi yang buruk. Ya, disunahkan sholat 2 rakaat. Kemudian yang keempat, jangan menafsirkan dengan tafsiran yang macam-macam. Gak usah ditafsirkan mimpi yang buruk itu. Nabi SAW melarang menafsirkan mimpi yang buruk. Ya, dalam hadis Nabi bersabda, wa idza ra'a ru'ya qabiha fala yufassirha wala yukhbir biha. Jika dia melihat mimpi yang buruk, maka janganlah dia menafsirkannya dan juga jangan menceritakannya kepada orang lain. Gak usah dihiraukan, tidak usah dipikirkan. Nah, inilah ya yang sebagian di antara kita, karena mungkin belum adanya ilmu tentang menyikapi mimpi yang benar ya. Ketika mimpi buruk, wah itu berpengaruh betul dalam pikirannya. Sampai dia seharian itu kayak orang ngelamun gitu, nyeleleng istilahnya. Karena apa? Karena dia habis mimpi yang buruk. Nah, padahal apa? Sudah lewat saja. Itu dari setan. Gak usah dihiraukan, gak usah digubris. Ya, insya Allah dalam kenyataannya itu tidak terjadi kok. Tidak terjadi. Semua yang terjadi itu sesuai dengan takdir Allah, bukan sesuai dengan mimpi tadi. Ya. Nah, ini kadang kita, wah masya Allah, mimpi yang buruk itu ya macam-macam. Contohnya dalam mimpi kita melihat, wah ada salah satu keluarga kita meninggal dunia. Waduh, itu betul-betul terpukul kita. Begitu bangun itu, waduh, langsung takut, khawatir. Wow. Langsung menemui keluarganya tadi yang dia lihat dalam tidurnya. Kamu nggak apa-apa tak? Kamu nggak apa-apa tak? Kamu kan sehat, nggak sakit tak? Waduh, saya cemas, mengkhawatirkan kamu. Karena ya itu tadi dalam mimpinya melihat begitu. Nah, ini sikap yang salah seperti ini. Sudahlah, tenang saja, semua terjadi sesuai takdir, bukan berdasarkan mimpi buruk tadi. Ya. Dan yang kelima, tidak usah menceritakannya atau dilarang menceritakannya kepada siapapun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ra'a ru'yan faqariha minha syai'an falyanfus an yasari wal yata'awwad billahi minasyaitan la tadurruhu wa la yukhbir biha ahada." Barang siapa melihat mimpi yang tidak dia sukai, mimpi buruk, hendaklah dia meludah ke kiri 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah, seperti yang tadi ya. Memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Niscaya mimpinya itu tidak akan membahayakannya, tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Dan janganlah dia menceritakannya kepada siapapun. Nah, mimpi buruk gak usah diceritakan. Banyak di antara kita karena gak paham kalau mimpi buruk diceritakan, dicurhatkan. Tidak boleh, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kecuali kalau dalam konteks kita terapi ruqyah syariah. Terkadang seorang peruqyah menanyakan,
Sering mimpi buruk enggak? Oh iya, mimpi buruknya seperti apa? Oh, dikejar-kejar makhluk yang menakutkan dan itu terus-menerus berulang-ulang. Nah, itu kan dalam proses diagnosa oleh seorang peruqyah ya, seperti itu masih dibolehkan. Karena apa? Tujuannya untuk mendeteksi. Karena memang di antara ciri-ciri orang kena gangguan jin itu sering masuk dalam mimpinya. Ya. Dan tentunya dia bercerita kepada ahlinya, kepada orang yang alim juga. Tapi kalau tidak ada keperluannya seperti itu, tidak boleh kita menceritakan mimpi yang buruk kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya tuntunan Nabi SAW, jangan kita tergesa-gesa menafsirkan mimpi, apalagi mimpi yang buruk tidak usah tadi ditafsirkan. Atau mungkin mimpi yang kita bingung ya, antara baik sama buruk ya. Itu pun tidak usah terburu-buru kita menafsirkannya. Mendingan kalau mau menafsirkan mimpi-mimpi yang baik tadi, silakan tafsir mimpi yang baik, dan itu pun dengan tafsiran yang baik juga, yang dekat dengan petunjuk-petunjuk dalam mimpi itu. Kalau mimpi yang belum jelas, mimpi yang kacau, nggak usah ditafsirkan. Karena ada satu peringatan dari Nabi SAW, ya, ini hadis cukup unik ya, mungkin kita belum pernah membacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya 'ala rijli ta'ir malam tu'abbar fa idza 'ubbirat waqa'at. Qala wa ahsibuhu qala wala taqussaha illa 'ala waddin wa dhi ra'in. Mimpi itu berada di kaki burung. Mimpi berada di bawah kaki burung. Di kaki burung, bukan di bawah. Mimpi itu berada di kaki burung. Ya. Selama tidak ditakwilkan. Nah, jadi biarlah mimpi begitu saja sudah, nggak usah dihiraukan. Itu namanya masih di kaki burung. Ya. Maka jika ditakwilkan, ditafsirkan, niscaya akan terjadi seperti takwilnya. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Dan beliau bersabda, janganlah menceritakan mimpi kecuali kepada orang yang menyukai dan memiliki ilmu atau memiliki kebijaksanaan. Bisa dipahami ya? Mimpi-mimpi yang belum gak jelas ya, sudah gak usah ditafsirkan. Kalau ditafsirkan justru khawatir nanti terjadi pada kita seperti penafsiran itu. Makanya hati-hati, mending biarkan saja, gak usah ditafsirkan. Kalau mimpi baik, tafsirkan dengan yang baik. Kalau mimpi buruk, tidak usah ditafsirkan. Mimpi buruk ditafsirkan, khawatirnya nanti terjadi ya seperti yang dia tafsirkan sendiri. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW demikian. Mimpi selama belum ditakwilkan itu berada di kaki burung, artinya tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan kehidupan kita, nggak ada. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir mungkin, tidak boleh kita berdusta dalam hal mimpi. Maksudnya tidak mimpi tapi dia mengatakan saya bermimpi, karena ingin menyenangkan orang lain, karena ingin menghibur orang lain, atau mungkin cari muka kepada orang lain. Dia menceritakan mimpi padahal dia sendiri tidak bermimpi. Iya, ini tidak boleh. Ini termasuk dosa besar, termasuk dusta. Kata Nabi SAW, barang siapa menceritakan mimpi yang tidak dia lihat, niscaya dia akan dibebani untuk mengikat antara dua biji gandum. Nah, ini kan sulit mengikat dua biji gandum, padahal dia tidak akan mampu melakukannya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, sesungguhnya termasuk kedustaan yang besar apabila seseorang menceritakan mimpi yang tidak dia lihat. Ngarang-ngarang saja gitu. Saya bermimpi gini. Mimpi sama seseorang yang dia ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu, kemudian dia memuji-muji dengan ditambahi dengan cerita mimpi. Saya bermimpi
dalam mimpi itu saya melihat sampean itu pakai mahkota dari emas dan duduk di atas singgasana yang megah. Waduh, itu padahal enggak gitu loh. Ya. Gitu ya. Saya bermimpi sampean itu wah berpenampilan sangat cantik gitu ya. Kemudian memakai mahkota dan naik kereta kencono. Wah, ini malah tambah maunya memuji, padahal bagi orang yang diceritain loh, lah aku kok koyok Nyiroro Kidul malah begitu ya. Jadi jangan berdusta ya. Dalam hal kita ini sebenarnya tidak mimpi kok mengatakan saya bermimpi gitu. Nah, tidak boleh. Ya itulah mungkin ya selayang pandang mengenai pedoman ya, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menyikapi mimpi supaya kita ini ya mendapatkan ridha Allah lah dengan sebab mimpi itu, bukan sebaliknya malah mendapatkan murka Allah, dan nanti bisa berpengaruh buruk pada kita kalau kita salah kaprah dalam menyikapi mimpi-mimpi kita ini. Demikian, semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini dengan doa kafaratul majlis.